Di balik gurun Sahara yang membelah Afrika, tersembunyi sebuah negeri yang pernah menjadi pusat kekayaan dunia. Namun hari ini, di sudut-sudut kota dan desa, kita menemukan kenyataan yang jauh dari kejayaan masa lalu. Bagaimana sebuah kerajaan emas berubah menjadi negara yang berjuang melawan kemiskinan, konflik, dan kehidupan yang keras. Apa yang sebenarnya terjadi di Mali? Negeri yang namanya nyaris tak terdengar, namun sejarahnya pernah menggemparkan dunia? Selamat datang di Waktu Berbisik. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan, karena semakin banyak dukungan dari Anda, semakin besar peluang kami menghadirkan kisah-kisah dunia yang jarang terungkap. Mari, kita buka tabir cerita Mali, dan biarkan waktu yang berbisik mengungkap semuanya. Di jantung Afrika Barat, terhampar sebuah negara yang penuh paradoks, Mali. Negeri yang luas dan kering, sebagian besar wilayahnya ditelan gurun Sahara yang tak berujung. Di peta dunia, ia tampak seperti hamparan cokot yang keras dan tandus. Namun, di balik ketegaran alamnya, Mali menyimpan jejak sejarah dan kebudayaan yang begitu kaya, lebih kaya dari yang mungkin dibayangkan banyak orang. Hari ini, Mali merupakan negara republik yang tidak memiliki pantai, dikelilingi oleh 7 negara lain. Ibu kotanya, Bamako, menjadi pusat kehidupan, perdagangan, dan budaya. Kota ini padat, panas, namun hidup, dipenuhi warna-warni pasar tradisional, musik khas Afrika Barat, dan aliran sungai Niger yang menjadi nadi kehidupan penduduknya. Meski modernisasi telah masuk, Mali tetap mempertahankan identitasnya. Bahasa, tari, musik, dan tradisi suku-suku seperti Bambara, Tuareg, dan Dogon menjadi bukti bahwa Mali bukan sekadar negara di Afrika, melainkan salah satu pusat peradaban kuno yang pernah menerangi dunia. Kehidupan masyarakat Mali adalah tentang bertahan, beradaptasi, dan tetap tersenyum di tengah kerasnya lingkungan. Sebagian besar penduduk hidup sebagai petani, pengembala, dan pedagang kecil. Di desa-desa, kehidupan berjalan dengan sederhana. Rumah-rumah dari lumpur, sumur sebagai sumber air utama, dan aktivitas harian yang mengandalkan sinar matahari. Meski kondisi ekonomi menantang, masyarakat Mali terkenal ramah, hangat, dan memiliki budaya sosial yang kuat. Musik tradisional melayu ritme kehidupan mereka. Suara kora, alat musik senar khas Afrika Barat, mengalun di banyak sudut desa dan kota, membawa cerita leluhur dan harapan masa depan. Keluarga adalah pusat kehidupan. Anak-anak tumbuh dengan kebersamaan, bermain di jalan tanah, dan saling menjaga satu sama lain. Mereka tumbuh dalam komunitas yang menekankan gotong royong dan saling membantu. Namun meski kaya secara budaya, kehidupan masyarakat Mali masih berada jauh di bawah standar ekonomi global. Di balik sejarah gemilangnya, Mali menghadapi sisi gelap yang jarang terekspos ke dunia luar. Selama bertahun-tahun, negara ini diguncang oleh konflik bersenjata, kelompok pemberontak, ekstremisme, serta ketidakstabilan politik. Di wilayah utara, gurun Sahara menjadi tempat pertempuran antara militer dan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin menguasai tanah suku Tuareg. Ketidakamanan ini menyebabkan ribuan keluarga mengungsi, kota-kota hancur, dan ekonomi terhambat. Kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan pergerakan militan di sepanjang gurun semakin memperburuk situasi. Selain konflik, Mali juga menghadapi berbagai tantangan lain, kurangnya layanan kesehatan, angka buta huruf yang tinggi, dan akses pendidikan yang masih sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan. Sisi gelap ini jarang terlihat dalam gambar-gambar indah Mali, namun menjadi kenyataan pahit yang dialami banyak penduduknya setiap hari. Mali merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Lebih dari 40% penduduk
hidup di bawah garis kemiskinan. Sangat sedikit lapangan pekerjaan formal. Banyak keluarga bertahan hidup dengan penghasilan yang bahkan tidak mencapai beberapa dolar per hari. Di daerah-daerah pedalaman, kekeringan menjadi musuh utama. Tanah terlalu kering untuk bercocok tanam, hujan tak menentu, dan jarak untuk mendapatkan air bisa mencapai beberapa kilometer. Kemiskinan juga berdampak pada pendidikan. Banyak anak yang akhirnya tidak bersekolah karena harus membantu keluarga mencari nafkah atau mengurus ternak. Generasi muda dihadapkan pada masa depan yang penuh ketidakpastian, dan putus sekolah menjadi hal yang umum. Di balik hiruk-pikuk Bamako sebagai ibu kota, tersembunyi pemukiman-pemukiman kumuh yang menggambarkan kesenjangan sosial yang tajam. Di tepi sungai, ratusan rumah berdiri dari bahan seadanya, seng berkarat, kayu lapuk, dan lumpur. Jalanan becek, saluran air terbuka, dan tumpukan sampah menjadi pemandangan sehari-hari. Banyak keluarga hidup tanpa listrik, tanpa akses air bersih, dan tanpa fasilitas sanitasi yang layak. Penyakit mudah menyebar, terutama pada anak-anak. Pemukiman ini terus berkembang seiring masuknya penduduk desa yang mengungsi ke kota, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun justru terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang baru. Jika kita membuka lembaran sejarah, Mali bukanlah negara yang miskin dan terbelakang. Sebaliknya, wilayah ini pernah menjadi pusat kejayaan Afrika dan dunia. Kerajaan Ghana, Kerajaan Mali, dan Kerajaan Songhai. Ribuan tahun yang lalu, tanah Mali menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan besar Afrika Barat. Yang paling terkenal adalah Kerajaan Mali yang berdiri pada abad ke-13. Di masa kejayaannya, kerajaan ini dipimpin oleh Mansa Musa, raja terkaya dalam sejarah manusia. Kekayaannya begitu besar karena emas berlimpah di wilayah ini, hingga disebut-sebut melebihi seluruh kekayaan para raja Eropa pada zamannya. Mansa Musa pernah melakukan perjalanan haji ke Mekah dengan rombongan puluhan ribu orang dan emas yang begitu banyak hingga membuat perekonomian kota-kota yang ia singgahi berubah drastis. Inilah masa ketika Timbuktu menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan budaya. Universitas kuno Sankore menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari seluruh dunia. Namun seiring berjalannya waktu, masa kejayaan itu runtuh. Serangan dari luar, perebutan kekuasaan dan kemunduran perdagangan menyebabkan kerajaan-kerajaan besar itu hancur. Ketika penjajah Eropa datang, mereka menguasai wilayah ini dan menghapus banyak struktur politik lama. Setelah merdeka pada 1960, Mali berusaha bangkit. Namun tantangan modern, konflik dan ekonomi membuat perjalanan menuju kemakmuran masih sangat panjang. Terima kasih banyak telah menemani perjalanan panjang kita menyusuri tanah Mali, sebuah negeri yang penuh kisah, perjuangan, sejarah, dan harapan. Dari gurun Sahara yang luas, dari pemukiman kumuh di pinggiran Bamako, hingga kejayaan kerajaan-kerajaan kuno yang pernah menerangi dunia. Semua ini mengingatkan kita bahwa setiap bangsa memiliki cerita yang patut didengar. Semoga dokumenter ini memberi Anda wawasan baru, membuka mata, dan menghadirkan sudut pandang yang lebih dalam tentang kehidupan nyata masyarakat Mali hari ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten edukatif dan dokumenter yang lebih baik di masa depan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya di channel Waktu Berbisik. Dan, jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan bagikan agar semakin banyak orang yang mendapatkan pengetahuan baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Waktu Berbisik pamit. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.